setan-setan yang asli dan setan-setan tiruan. Ya. Orang yang melanjutkan faham-faham setan, ajaran-ajaran setan. Sekarang ini sudah angkat tangan, putus asa untuk menyelewengkan akidah kita. Menjadi akidah yang syirik, menyembah berhala, menyembah api. Ini sudah sulit setan. Tapi senjata setan saat ini tinggal at-tahrish bainahum, mengadu domba. Ya. Memotong sebuah berita. Memelintir sebuah statement. Agar terjadi hiruk pikuk, kegaduhan. Dan ini terus dikelola dan dikelola. Akhirnya yang semula kita tidak percaya karena terus menerus akhirnya menjadi orang yang ikut-ikutan percaya. Sebuah opini salah yang akhirnya dianggap benar. Ya saat ini. Maka kerinduan itu akan bisa terjawab saat ini kita hadir di tempat Dzikrul Haul ini. Oleh karena itu beruntung kita saat ini bisa masih berkesempatan. Dan beruntung organisasi kita ini kaya dengan peringatan-peringatan semacam ini. Apalagi di pondok pesantren yang terbesar. Saya melihat CSR-nya saja 1 miliar lebih, ini tanda pondok pesantrennya pendidikan dikelola betul-betul pendidikan raksasa ini. Kalau pendidikan yang isinya anak didik 25-50 mungkin ya CSR yang diterima tidak sampai miliaran. Tapi kalau pendidikan ini hanya melahirkan orang-orang pinter tapi yang tidak benar, orang-orang pinter tapi keblinger, jangan harap bonus demografi ini akan segera bisa kita nikmati. Bahkan justru bisa sebaliknya. Bukan bonus demografi yang akan kita nikmati, justru bencana demografi yang akan mengancam kita. Inilah pentingnya pendidikan yang ada di Pondok Qomarul Huda, Bagu, di bawah pimpinan Hadratil Mukarram Tuan Guru Turmudi Badruddin. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat afiah, bisa terus menunggui kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as-salana al-ijtima' liqiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar
wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil qulama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil, nakhussu dzikran ala muqaddimatihim Mustasyar PBNU sekaligus Rais Suriah PBNU NTB Hadratil Mukarram Tuan Guru Turmudi Badruddin, adamallah izzah wa matta'anallah bituli hayatih. Ketua PWNU Al-Mukarram Profesor Dr. Masnun Tahir, juga ada dari PBNU Wakil Sekjen Bapak Dr. Faisal, juga sekaligus Ketua Kanwil Departemen Agama Kemenak, sekaligus sebagai Akwan PBNU Al-Mukarram Kiai Zaidi Abdad, Tuan Guru Ma'arif dan Kiai Syafiq dari yang mewakili Bapak Gubernur dan pejabat pemerintah sipil maupun TNI Polri yang hadir, dari Bank BRI yang baru saja menyerahkan CSR-nya yang cukup lumayan 1 miliar lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah saya bisa ikut hadir di acara haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, juga Tuan Guru Muhammad Saleh Hambali Bengkil, Ki Abdurrahman Wahid, dan Tuan Guru Lalu Badruddin, dan mungkin dari orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang telah mendahului kita. Ini adalah sebuah bentuk kerinduan pada sosok-sosok yang kita hauli pada hari ini. Alhamdulillah Al-Fakir bisa hadir walaupun sedikit kurang sehat. Beberapa hari yang lalu jatuh, terkilir, jadi jalannya agak pakai tongkat. Bisa hadir dalam rangka ingin mendapat berkah di dalam dzikrul haul para tokoh-tokoh yang tadi telah disebutkan. Di situasi-situasi semacam ini perlu kita terus mendekat, merapat pada sosok-sosok yang dekat pada Allah. Paling tidak kita mendengarkan mangkobah, manakib
Bagaimana sejarah para beliau ini sampai mendapatkan makom yang demikian tinggi, sehingga dihauli tiap tahun datang dari berbagai daerah para tokoh, para ulama yang tiada lain juga ingin mendapatkan berkah di dalam acara haul. Masalah haul sama dengan masalah maulid dan peringatan-peringatan yang lain. Alhamdulillah di Nahdlatul Ulama Allah memberikan kekayaan. Hampir semua peristiwa menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tawassul dan penghargaan, menghormati jasa-jasa para pendahulu, termasuk pada hari ini dzikrul haul. Tentu di dalam dzikrul haul akan menyebutkan manaqib, bahkan keramat-keramat sahibul haul, utamanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, yang seantero dunia mengenal bahkan banyak memperingati haul Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Situasi yang membingungkan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilat. Al-qatil wal maqtul finnar. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat belum segera diselenggarakan. Kiamat belum segera didirikan. Sebelum datang suatu masa, suatu zaman, suatu era, yang mana di era itu la yadil qatil fima qatal. Era kebingungan, era sulitnya membedakan hak dan batil, era manusia sudah mempercayai berita-berita hoax atau hoak daripada berita-berita yang sahih. Manusia-manusia yang bertopeng, walaupun saat ini kita setengah bertopeng, dengan memakai masker ini sudah setengah saja kita sudah sulit mengenali kenalan-kenalan ini, apalagi kalau seluruhnya kita bertopeng. Digambarkan oleh Rasulullah la yadil qatil fima qatal, saking bingungnya seorang yang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasi membunuh, apa yang menggerakkan, apa yang mendorong dia membunuh. Ya karena sudah osum, karena sudah berlaku seperti itu, terjadilah pembunuhan tanpa ada merasa salah, merasa dosa. Begitu juga yang terbunuh, walal maqtul fima qutil, yang terbunuh tidak tahu apa kesalahan saya, hanya dia kedahuluan gitu saja. Yang membunuh pun mungkin prinsipnya, tekadnya, daripada saya kedahuluan, lebih baik mendahului. Terjadilah bunuh-membunuh tanpa ada sababiyah, motivasi, illat. Sahabat-sahabat heran, bagaimana bisa kejadian seperti itu ya Rasulullah? Apa era itu yang
Rasul menjawab, al-haraj. Hari atau era kebingungan, era ketidakjelasan, era tentunya sesuatu yang begitu cepat berbolak-balik, bagaikan kita membalikkan tangan ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan al-ikhtilat wal ikhtilaf, campur aduknya keyakinan, campur aduknya idealisme yang sahih, yang asli dengan idealisme yang palsu, campur aduk. Bahkan al-ikhtilaf, al-ikhtilat inilah sekarang ini menjadi senjata setan dan dengan semua jaringan-jaringannya. Kata Rasulullah, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun fi hadil jazirah illa wa innama bitakhris bainahum. Setan-setan yang asli dan setan-setan tiruan, ya, orang yang melanjutkan faham-faham setan, ajaran-ajaran setan, sekarang ini sudah angkat tangan, putus asa untuk menyelewengkan akidah kita menjadi akidah yang syirik, menyembah berhala, menyembah api. Ini sudah sulit setan. Tapi senjata setan saat ini tinggal at-tahrish bainahum, mengadu domba, ya, memotong sebuah berita, memelintir sebuah statement agar terjadi hiruk pikuk kegaduhan, dan ini terus dikelola dan dikelola. Akhirnya yang semula kita tidak percaya, karena terus menerus akhirnya menjadi orang yang ikut-ikutan percaya. Sebuah opini salah yang akhirnya dianggap benar. Ya saat ini. Maka kerinduan itu akan bisa terjawab saat ini kita hadir di tempat Dzikrul Haul ini. Bagaimana sikap, ya, bagaimana beliau-beliau sebelum hal menyelesaikan masalah. Di zaman hidup beliau, kalau kita punya masalah, ingin mendapatkan solusi, hadir sowan kepada beliau, belum dijawab, masalahnya sudah selesai. Tapi kalau pada orang-orang yang bertopeng saat ini, kita bawa masalah, kita sampaikan masalah, malah masalahnya bertambah, tidak selesai, malah bertambah-tambah. Kecuali mutu daripada Pegadaian yang sanggup menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di mana di dunia ini ada menyelesaikan masalah tanpa masalah? Tiada lain harus melalui ajaran-ajaran agama, peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Diperkuat dengan hadisnya sahabat Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As menyatakan, kaifa bikum wa bizamanin au yusiku zamanun yughorbalun nas fi ghorbalatan fatabqa khuthalatun minan nas. Qalu kaifa bina ya Rasulullah, wa ma dzaka ya Rasulullah? Marajat uhuduhum wa amanatuhum wakhtalafu wa kana syabbaka baina yadi. Begini Rasulullah, wakhtalafu sambil mengapur rancangkan, wakhtalafu. Qalu wa kaifa bina ya Rasulullah, bagaimana sikap kita kalau menghadapi masalah seperti itu?
Ta'khuduna ma ta'rifun wa tunkiruna ma wa tada'una ma tunkirun wa alaikum bi khassah al hadis au kama qala. Sudah dekat masanya ini, pada masa sahabat didaukan sudah dekat masanya. Akan datang suatu masa manusia ini akan disaring, diayak. Kalau di sini apa bahasanya itu? Diayak. Oyok. Manusia ini diayak atau dioyok? Kalau ibu-ibu sedang mengayak itu tujuannya yang mana? Yang jatuh apa yang masih tersisa itu? Yang jatuh kan? Pilihan itu kan? Justru yang sisa ini kita anggap ini adalah reseknya, kotorannya, sampahnya. Manusia akan diayak, disaring. Yughorbalun nas. Maka yang jatuh-jatuh itulah kader-kader terbaik. Yang jatuh tersaring itulah beliau-beliau yang sedang kita kholi ini. Orang-orang yang terbaik. Orang yang telah membawa banyak ilmu di bawah. Sisanya entah tinggal berapa persen yang ada di tangan para pewaris-pewarisnya. Akhirnya kalau mereka diayak dan yang jatuh itulah kader pilihan, termasuk ashabul haul pada hari ini, sisanya disebut resek atau kotoran karena tidak katut. Berarti saya dan sampean ini termasuk resek itu tadi, karena sekarang belum tersaring kan. Bahkan mungkin harapan kita mudah-mudahan kami ini tersaring 50 tahun lagi gitu. 100 tahun lagi. Lah kan amin. Mentanya tidak segera tersaring ini. Ya. Di situ fatabqa khusalah, sisanya adalah khusalah, resek. Jadi saya sekarang ini berdiri di hadapan resek-resek. Di hadapan sampah-sampah, saya sampah, panjenengan semua juga sampah. Sama-sama sampahnya. Tapi sampah yang siap didaur ulang, digiling lagi, diayak lagi, disaring lagi, itulah kita akan juga mengikuti jejak para kader terbaik yang telah mendahului kita. Siap? Siap disaring? Siap diayak? Kapan? Sekarang? Di sini? Di saat pulang? Pokoknya yang kelihatan wajah yang pucat-pucat, nah ini yang berangkat lebih dulu ini nanti. Yang kelihatan tampak ketakutan biasanya ini yang berangkat dulu ini. Ya, tapi yang kelihatan siap sekarang katanya itu. Insya Allah 100 tahun lagi kira-kira. Ini. Jadi di situ kenapa akhirnya tinggal resek. Kita ini resek. Sudahlah akui. Kita ini resek. Tapi resek yang siap didaur ulang. Resek yang siap dikelola kembali. Lalu disaring lagi. Kenapa sampai demikian? Sampai Rasulullah rancangkan. Karena Uhudnya. Perjanjiannya, baiatnya sudah campur aduk tidak jelas. Marajat uhuduhum wa amanatnya sudah menjadi ghanimah. Ini tugas agama, tugas organisasi, tugas perjuangan. Tapi sekarang sudah menjadi ghanimah, hak milik, kekayaan dan sebagainya. Kalau sudah begini gimana? Kalian kan sudah tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang ma'ruf itulah terus lanjut. Yang mungkar tinggalkan. Hadirin hadirat, oleh karena itu beruntung kita saat ini bisa masih berkesempatan.
Dan beruntung organisasi kita ini kaya dengan peringatan-peringatan semacam ini. Apalagi di pondok pesantren yang terbesar. Saya melihat CSR-nya saja 1 miliar lebih, ini tanda pondok pesantrennya, pendidikan dikelola betul-betul pendidikan raksasa ini. Kalau pendidikan yang isinya anak didik 25-50, mungkin ya CSR yang diterima tidak sampai miliaran. Betul apa enggak? Lah disinilah saling sinergi, saling membutuhkan kita demi untuk tetap bertahannya sebuah pendidikan ala pesantren atau pendidikan yang dikelola oleh pesantren. Karena pendidikan itulah sampai sekarang pendidikan yang berhasil mempertahankan, melahirkan kader-kader yang baik dan kader-kader yang pinter. Hanya pesantren atau lembaga-lembaga yang dikelola oleh pesantren tahta israfi ma'had. Kalau pendidikan yang tidak ada jaminan. Pendidikan yang lain memang cepat memompa otak kecerdasan seorang anak didik, tapi tidak ada jaminan menjadi orang benar. Kalau tidak ada jaminan orang benar, akhirnya pinternya menjadi pinter yang keblinger. Rusaknya tatanan, hancurnya sebuah ekonomi. Berapa besarnya kemiskinan yang ada, yang sulit dientas, itu sebetulnya kalau hidup di Indonesia yang kaya raya, mestinya tidak seperti ini. Ya ini gara-gara orang pinter yang tidak benar ini tadi. Tapi tidak ada di sini. Di sini orang pinter dan benar semua ini. Ya. Di sana di tempat saya di Surabaya nih, banyak orang pinter tok, pinter saja tapi tidak benar. Di sini pentingnya pesantren menjadi tembok yang kokoh, benteng terakhir untuk mempertahankan. Apalagi sebentar lagi kita ini akan menghadapi bonus demografi. Kebetulan negara yang akan mendapatkan bonus demografi itu Indonesia. Apa bonus demografi itu? Suatu suasana keberadaan anak bangsa pada saat itu usia produktif akan sangat dominan. Puncaknya nanti pada 2035. Disitulah usia-usia produktif akan mencapai tidak kurang dari 70%. Bahkan lebih daripada usia-usia manula seperti saya dan usia-usia dini. 15 sampai 65 ini nanti akan dominan sekali. Karena dianggap usia produktif. Nah, dengan adanya bonus demografi ini, banyak orang mimpi sekarang, menghayal kapan segera bonus demografi ini bisa kita nikmati. Sudah kurang berapa tahun lagi bonus demografi ini akan kita nikmati. Maka kesejahteraan hidup akan merata. Karena 70% usia-usia produktif, maka rezeki dan kesejahteraan akan terus. Itu harapan. Tapi kalau pendidikan ini hanya melahirkan orang-orang pinter tapi yang tidak benar, orang-orang pinter tapi keblinger, jangan harap bonus demografi ini akan segera bisa kita nikmati. Bahkan justru bisa sebaliknya. Bukan bonus demografi yang akan kita nikmati, justru bencana demografi yang akan mengancam kita. Inilah pentingnya pendidikan yang ada di Pondok Qomarul Huda, Bagu, di bawah pimpinan Hadratil Mukarram Tuan Guru Turmudi Badruddin. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat afiah, bisa terus menunggui kita semuanya.
Mohon maaf saya ini dibatasi waktu. Tadi dibisi oleh kita. Nanti segera kita akan ke bandara. Ini bukan salah saya ya, salah yang mencarikan tiket, jamnya ini sangat mepet. Saya mohon maaf Tuan Guru. Oleh karena itu sekarang perbanyaklah kita mencari berkah. Berkah menghadiri peringatan-peringatan haul para sesepuh-sesepuh dulu. Paling tidak kita akan kecipratan apa mangkobah, manakib yang para pendahulu kita telah melakukannya. Kalau tidak kena kita, insya Allah kena anak-anak kita. Kalau tidak kena anak-anak, insya Allah kena cucu-cucu kita. Ya, ini sudah terbukti hal seperti ini. Orang yang cinta ulama, kalau tidak dia juga menjadi ulama, ya anaknya yang menjadi ulama atau cucunya yang menjadi ulama. Berkah ulama itulah ulama warasatul anbiya. Kenapa Nabi Khadir waktu membangunkan rumah yang anak yatim yang mau roboh, lalu dalam keadaan beliau butuh makan, bekerja untuk membangun, tapi tidak mau diberi upah karena pemiliknya adalah anak yatim yang kira-kira 7 turunan itu adalah ulama besar, orang-orang saleh. Itu dirasakan oleh cucu yang ke-7. Mudah-mudahan di sini yang hadir, putra-putrinya, cucu-cucunya mendapatkan berkah dari peringatan haul ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan pada tahun-tahun depan saya juga ikut berpartisipasi. Kemarin saya pernah juga ikut hadir di sini. Ya, doa. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kita semua diberikan kesehatan, perbanyak istighosah, berzikir pada Allah sehingga COVID-19 segera diangkat oleh Allah dan kita bisa hidup normal kembali. Khosois kita, khosois Nahdlatul Ulama bisa segera kita nikmati kembali, kita amalkan kembali. Apa khosois? Antara lain khosois kita itu kerumunan. Kerumunan itu khosois kita. Di saat pandemi harus ada social distancing, jaga jarak, pakai masker. Ya. Sehingga kita kehilangan khosois. Yang rugi itu kita dengan pandemi itu. Monggo kita banyak berdoa, banyak beristighosah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus untuk